Kominfo, ya, kita telah melakukan MOU bila ada akun-akun terkait dengan judi online segera di take down. Dan juga kita terus melakukan penindakan terhadap semua yang kaitannya dengan judi online. Judi online ini dilakukan bisa di mana saja. Bisa saja bandarnya dia bermain di luar negeri, tetapi korbannya ada di Indonesia. Tapi hasil patroli siber kita, operator atau dia mengoperasionalkan bisa di Indonesia. Catatan Polri menunjukkan kasus judi online meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan, tahun 2022, pengungkapan kasus meningkat 2 kali lipat. Padahal, ancaman hukumannya tak main-main. Sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, pelaku praktik judi online terancam pidana maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga 1 miliar rupiah. Luasnya ruang digital membuat siapa saja mudah menjangkau tanpa batasan. Tak hanya pemerintah dan kepolisian, masyarakat pun harus turut andil bekerja sama memberantas judi online di tanah air. Meski pemerintah sudah melakukan pengawasan dan juga pemblokiran situs web judi online, namun nyatanya judi online di tanah air semakin menjamur. Langkah tegas pemerintah pun dinanti. Akankah Indonesia terlepas dari jeratan judi online? Kami tutup 60 menit special report edisi hari ini, saudara. Jangan lupa, pemilu akan kita laksanakan 14 Februari 2024 mendatang. Dan tetap ikuti perkembangan di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Ihsan Sitorus, undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Anda menyaksikan Kompas Update pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya Friska Clarissa. Sukarelawan Sahabat Ganjar mengadakan rangkaian kegiatan sosial dan budaya di Malang dan Bondowoso, Jawa Timur. Melalui kegiatan tersebut, sukarelawan juga mengenalkan sosok Ganjar Pranowo kepada masyarakat. Sukarelawan Sahabat Ganjar terus menggelar kegiatan positif kepada masyarakat Indonesia. Seperti halnya di Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Sukarelawan memberikan sosialisasi kepada warga untuk melestarikan budaya lokal seni bantengan. Ketua DPC Sahabat Ganjar Kabupaten Malang, Bram Rocker Satria Dewa, tak menyangka acara ini diikuti ratusan warga. Ia berharap seni bantengan ini dapat populer di tingkat nasional. Semoga dengan adanya kegiatan ini, budaya-budaya lokal yang ada di Kecamatan Gedangan dan khususnya ada di Kabupaten Malang bisa naik menjadi tingkat nasional dan warga bisa meyakini bahwa budaya itu bisa menjadi kebanggaan dari warga. Semoga dengan kegiatan ini kedepannya nanti kami sebagai warga bisa mengambil hal yang positif. Warga begitu antusias dengan acara seperti ini. Sementara itu di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, sukarelawan memberikan pelatihan keterampilan dalam mengolah tape kepada warga. Ketua DPC Sahabat Ganjar Kabupaten Bondowoso, Frima Yuli Andayani menyebut tujuan dari pelatihan ini untuk memberdayakan warga sehingga mereka bisa menambah penghasilan dari pengolahan tape. Jadi kami akan mengajarkan kepada masyarakat sekitar sini untuk cara pembuatan tape, proses pembuatan tape agar mereka juga mempunyai ilmu untuk menambah penghasilan atau sekurangnya mengenalkan produk kita kepada masyarakat luar. Kami berharap Ganjar ini dapat meneruskan kinerja-kinerja dari Presiden sebelumnya. Demikian Kompas Update kali ini, kita bertemu di Sapa Indonesia Malam sesaat lagi. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga Cilgo. Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas, harganya terjangkau. Cilgo. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium.
kalsium, penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Kompas TV, Rumah Pemilu. Selamat malam saudara, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri heran soal isu duet Prabowo Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Mega juga kembali menyinggung Joko Widodo sebagai kader dan petugas partai. Bagaimana memaknai pernyataan Megawati ini? Sapa Indonesia Malam juga akan membahas soal suhu udara yang semakin panas di sejumlah kota. Sampai kapan cuaca panas terjadi dan bagaimana pengaruhnya terhadap kesehatan warga? Inilah Sapa Indonesia Malam bersama saya, Friska Clarissa. Informasi pertama saudara, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD merespons dugaan upaya merusak dokumen saat KPK menggeledah kantor Kementerian Pertanian. Mahfud menegaskan dugaan penghalangan penyidikan tersebut harus diusut. Menko Bidang Polhukam Mahfud MD menyebut kerusakan dokumen yang diduga dilakukan sejumlah pihak saat KPK menggeledah kantor Kementerian Pertanian harus diusut. Mahfud menegaskan dugaan upaya penghalangan penyidikan ini harus diproses secara hukum. Mahfud juga meminta agar temuan 12 senjata api di rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo juga diusut tuntas. Ya, perintangan penyidikan di KPK di Kementan ada bukti dokumen yang mau dihilangkan, Pak. Tanggapannya bagaimana? Di mana itu? Di Kementan katanya. KPK menyebut ada bukti dokumen yang mau dihilangkan. Ya harus diusut. Itu tindak pidana sendiri kalau memang ada ya. Saya tidak tahu, belum dengar. Tapi kalau itu memang ada, harus diusut. Satu korupsinya sendiri. Itu adalah tindak pidana, penghilangan dokumen. Tindak pidana juga, ada hukumannya sendiri. Itu harus dikejar. Iya harus diselidiki. Harus diselidiki kalau itu senjata benar dan tanpa izin serta tanpa hak penggunaan, ya harus diproses hukum lagi. Pokoknya hukum harus ditegakkan lah kalau negara ini mau baik. Sebelumnya dalam keterangan tertulis melalui pesan singkat kepada Kompas TV, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, saat penggeledahan di Gedung Kementan RI di Jakarta Selatan, tim penyidik mendapati adanya dokumen tertentu yang dikondisikan dan diduga akan dimusnahkan. Beberapa dokumen dimaksud diduga kuat adalah bukti adanya aliran uang yang diterima para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. KPK mengusut kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Usai menggeledah rumah dinas dan kantor Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, KPK menyebut diduga ada modus memaksa seseorang memberikan sesuatu dengan memanfaatkan kekuasaan. KPK terus mengumpulkan bukti untuk mengusut kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo digeledah penyidik KPK. Tak hanya itu, ruang kerja Menteri Pertanian di kantor Kementan tidak luput dari penggeledahan Kamis dan Jumat lalu. Dari hasil penggeledahan, KPK menyita uang tunai puluhan miliar rupiah, dokumen keuangan dan pembelian aset, serta 12 senjata api dari rumah dinas Menteri Pertanian. KPK telah menyerahkan 12 senjata api tersebut ke Polda Metro Jaya untuk diselidiki. Benar ya, KPK sudah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya dalam hal ini menerima titipan berupa temuan hasil penggeledahan oleh KPK yang kemudian diterima melalui Direktorat Intelkam. Tentunya nanti kita akan melakukan pendalaman. Jumlahnya secara kuantitas ada 12 ya.
KPK menyebut dalam kasus dugaan korupsi di Kementan ada upaya untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang memberikan sesuatu. KPK menyatakan telah menetapkan tersangka korupsi di Kementan namun belum diumumkan ke publik. Sejauh ini yang sedang kami lakukan proses penyidikannya terkait dengan perkara ini adalah berkaitan dengan dugaan korupsi. Ini kalau dalam konstruksi bahasa hukumnya ya, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, begitu ya. Dalam proses penyidikan itu pasti kemudian ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, begitu ya. Namun siapa tersangka atau para tersangka yang sudah ditetapkan tersebut pada saatnya nanti pasti kami akan umumkan secara resmi, begitu ya. Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mengatakan modus dalam kasus dugaan korupsi di Kementan adalah pemerasan. Yudi menyebut dari lokasi yang digeledah KPK bisa ditebak siapa yang jadi tersangka. Ini menurut saya adalah pemerasan. Dan ingat, ketika pemerasan yang kena adalah orang yang memeras. Ya, yang memberikan, ya itu dia tidak ada upaya atau daya dia untuk bisa melawan. Tentu dengan asas praduga tidak bersalah, kemudian memang belum diumumkan oleh KPK. Tetapi ketika sudah digeledah rumah dinasnya, gitu ya, sudah misalnya saya sudah menduga bahwa tersangkanya siapa gitu. KPK menggeledah rumah dinas dan ruang kerja Menteri Pertanian saat Syahrul Yassin Limpo berdinas di luar negeri. Sebelumnya, Mentan Syahrul Yassin Limpo pernah diperiksa KPK 19 Juni lalu. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri kembali menegaskan posisi Presiden Joko Widodo sebagai petugas partai. Menurut Megawati, hal itu merupakan ketentuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PDIP. Dalam pidato penutupan Rakernas 4 PDIP, Megawati menekankan pentingnya kader menjalankan tugas partai. Megawati mengaku heran karena banyak yang mempermasalahkan penyebutan Presiden Jokowi sebagai petugas partai. Mega menegaskan ketentuan kader sebagai petugas partai ada di ADART. Mega menyebut Presiden memang dipilih rakyat tetapi lewat partai politik. Dipersilakan bibit ini disampaikan. Monggo sampaikan dulu. Ya. Saya PDI Perjuangan. Apa yang namanya tugasmu? Itu jelas. Saya itu sampai bingung. Lah kok saya bilang Pak Jokowi petugas partai, kader. Loh kok saya diomongkan yang namanya katanya terlalu sombong. Itu adalah ADART di partai kita. Saya pun petugas partai loh. Ada yang mengatakan Presiden itu dipilih oleh rakyat. Iya betul. Tapi kalau tidak ada organisasi partai politiknya yang memberikan nama, itu kan sudah mekanismenya begitu untuk dipilih. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengaku heran dengan munculnya isu duet Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo sebagai Capres-Cawapres di 2024. Megawati mengisyaratkan duet Prabowo Ganjar tak cocok sehingga isu tersebut tidak perlu digubris. Sampai bingung belum, kan di media tiba-tiba dibilang gini, oh iya sudah ada persetujuan bahwa nanti Pak Prabowo jadi presidennya, Pak Ganjar jadi wakil presidennya. Aku terus di rumah melongo baik. Ini yang ngomong ki sopo yo. Lah aku kok ketua umumnya malah nggak ngerti. Coba wes nggak usah didengerin. Bukan kalau ada cewek cakep, ada laki ganteng, tapi nggak sama-sama tune in, terus mau digadok-gadokkan gitu. Ayo, padahal yang perempuan udah punya pacar, yang laki udah punya pacar. Ayo, mau apa enggak?
Tapi nggak semua ngomong, berarti ada yang mau. Payah anak buah saya. Baca Pres Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto hanya angkat jempol saat ditanya peluang berduet dengan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Prabowo bilang dengan siapapun oke, selama Indonesia bisa terus maju. Hal ini diungkap Prabowo usai menghadiri peringatan Hari Kesaktian Pancasila di kawasan Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur Minggu siang. Menurut Prabowo, Ganjar bagus, namun yang lebih penting Indonesia semakin maju. Pak Prabowo bagaimana? Ini artinya apa, Pak? Artinya apa, Pak, apakah ini simbol oke, Pak? Tutup bacanya. Oke. Semua oke. Dengan Ganjar berarti Maju terus. Dengan Ganjar berarti oke juga, Pak? Yang penting Kalau Indonesia kemarin dengan maju. pertemuan dengan Indonesia maju. Oke, terima kasih. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri lewat pidatonya hari ini menutup kemungkinan duet Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Megawati juga kembali menyinggung soal Presiden Joko Widodo sebagai kader dan petugas partai. Apakah ini merupakan isyarat agar Jokowi sepenuhnya mendukung Ganjar Pranowo? Kita akan bahas bersama Direktur Eksekutif Poltreking, Hanta Yuda. Selamat malam waktu Jakarta, selamat sore. Betul ya Mas Hanta ya, kalau di Mekah, Arab Saudi saat ini. Terima kasih sudah menyempatkan gabung. Mas Hanta masih di mute, mohon maaf. Tolong di unmute. Ya, selamat malam. Ya, makasih Rizka. sudah gabung Jakarta. dari Mekah, Mas Hanta. Terima kasih, sama-sama. Nah, bicara soal pernyataan Bu Mega tadi di Rakernas PDI Perjuangan, yang pertama yang di-highlight soal jangan dengarkan isu duetnya Prabowo Ganjar. Apa yang Mas Hanta baca dari respons Bu Mega yang sekaligus ini kan mematahkan isu dua poros artinya ya, Mas? Ya, betul Friska. Per hari ini kita lihat tendensi terkuat itu memang tripolar, 3 poros. Isu tentang 2 poros itu sampai hari ini, per hari ini saya lihat potensinya makin mengecil. Kalau tetrapolar atau 4 poros kan hampir tertutup. Nah, isu tentang atau wacana tentang 2 poros ingin menyatukan antara Prabowo dan Ganjar semakin mengecil, apalagi dengan statement Ibu Ketua Umum PD Perjuangan, Ibu Megawati, ya peluang itu semakin kecil. Dan Friska, saya kerap mengatakan, kalau ada kemungkinan bergabungnya Ganjar dan Prabowo, itu harus ada 3 prakondisi minimal. Satu, kalau ada situasi di mana misalnya elektabilitas Anies Baswedan yang dianggap kompetitor di antara 2 poros keberlanjutan ini, Anies mengusung perubahan, tiba-tiba melejit Anies. Ini misal saja. Sehingga memaksa atau mereka terpaksa harus bersatu. Itu sampai hari ini kan tidak, tren itu tidak terlihat. Anies tidak terbendung, tidak ada. Yang kedua, kalau ternyata terkoreksi elektabilitas antara Ganjar dan Prabowo, tiba-tiba ada satu yang melejit naik atau salah satu tiba-tiba turun sehingga levelnya ada jadi capres dan cawapres. Itu juga tidak ada. Masih relatif kompetitif dengan simulasi 3 pasang. Dan ketiga, harus ada kesepakatan, negosiasi baru, deal baru antara Ibu Mega dan Pak Prabowo. Nyatanya itu terkonfirmasi dari Ibu Mega tidak ada. Karena itu peluangnya sangat kecil menurut saya. Dan sebenarnya sempat muncul isu duet Prabowo Ganjar yang sempat juga sampai ke Bu Mega. Ini siapa yang paling diuntungkan kalau duet ini terjadi? Katakanlah Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo? Ya, yang kalau kita lihat dari Kingmaker ya, yang paling happy, yang paling diuntungkan adalah Pak Jokowi sebagai presiden yang menginginkan agar penerusnya adalah orang yang mengusung keberlanjutan untuk meneruskan program Pak Jokowi. Kenapa itu diperlukan? Ada kepastian yang akan menjadi presiden itu peluang besar menang ya, bertarung 2 kekuatan besar digabungkan itu memiliki potensi menang kuat. Itu kabar baik buat Pak Jokowi dan kubu Pak Jokowi, tapi juga kabar kurang baik buat Pak Anies Baswedan karena menjadi kompetitornya menjadi sangat berat. Jadi saya kira isu ini mungkin saja diperlukan kalau kemudian ada anggapan, ada analisa, ada kalkulasi politik dari Pak Jokowi dan elit politik di sekitar Pak Jokowi kalau melihat Pak Anies itu sebagai ancaman. Tapi kalau misalnya Anies Baswedan tidak dianggap ancaman untuk masuk ke putaran kedua atau dengan asumsi Anies sulit
untuk masuk putaran kedua, kemudian Ganjar dan Prabowo yang dianggap masuk putaran kedua juga relatif masih aman bagi Pak Jokowi. Siapapun yang akan masuk ke putaran kedua, menangnya menangnya Ganjar atau Prabowo itu tidak masalah karena keduanya mengusung keberlanjutan. Mas Hanta, artinya kalau dua poros dengan pernyataan Bu Mega tadi tampaknya sih nggak ada lah begitu. Dan apakah Mas Hanta juga melihat bahwa sekarang fokusnya antara Mas Ganjar ataupun Pak Prabowo itu lebih ke mencari siapa cawapresnya? Terutama kalau dari nama-nama yang muncul kayaknya Jawa Timur ya yang lagi diincar karena muncul namanya Bu Khofifah, juga ada Pak Mahfud begitu. Iya, betul. Sekarang karena tren tripolar, 3 poros yang menguat, maka isu yang paling kuat itu ada isu menentukan siapa cawapres. Karena ini penting, antara Pak Prabowo dan Pak Ganjar ini kan elektabilitasnya relatif kompetitif, Friska. Karena itu keduanya kenapa belum juga mengusung nama? Menurut saya satu, karena faktor saling intip strategi. Ibarat main catur, begitu bidak putih bergerak, bidak hitam itu akan menyesuaikan, beradaptasi menyusun strategi. Jadi saling tunggu bagian dari strategi. Yang kedua, memang mungkin di masing-masing Mas Ganjar maupun Pak Prabowo itu belum mengerucut namanya. Punya 3 atau 2 nama yang sudah mulai mengerucut, tapi belum ke 1 orang, jadi belum tunggal. Itu menyebabkan belum diumumkan. Yang ketiga adalah ada faktor-faktor non-kuantitatif yang dipertimbangkan. Seperti tadi Friska tanyakan, faktor siapa di NU dan seterusnya. Selain faktor kuantitatif, karena Jawa Timur, kenapa Jawa Timur penting? Karena Pak Prabowo basisnya Jawa Barat. Menurut saya siapapun wakil Prabowo, siapapun wakil Mas Ganjar, Mas Anies, sulit mengalahkan Pak Prabowo di Jawa Barat. Prediksi saya pemenang Jawa Barat tetap Pak Prabowo. Situasi hari ini per datanya. Sebaliknya di Jawa Tengah, siapapun wakilnya Pak Prabowo maupun Pak Anies itu sulit mengalahkan Pak Ganjar karena basisnya paling kuat di situ berada di Jawa Tengah. Nah, karena ada 3 provinsi lumbung penentu, Jawa Timur menjadi yang disasar oleh Pak Prabowo maupun Pak Ganjar konteks ini. Apalagi Pak Anies sudah caimin dari Jawa Timur. Jadi itu yang menyebabkan Jawa Timur menjadi penting. Yang kedua adalah basis NU. Dan ketiga faktor cawapres tadi juga mempertimbangkan faktor-faktor kalau ada non elektoral yang kejutan. Misalnya tiba-tiba Gibran maju jadi cawapres, MK mengabulkan, itu kan tidak harus ditunggu PDIP akan seperti apa sikapnya, siapa yang akan dimunculkan dan seterusnya. Nah, jadi ya, menurut saya faktor kemungkinan mereka akan bersatu makin kecil. Ditambah satu lagi saya tambahkan, antara Pak Prabowo dan Pak Ganjar ini merasa kedua-duanya kelasnya capres. Dari sisi PD Perjuangan merasa partai besar, Pak Prabowo merasa koalisi besar. PD Perjuangan menganggap kedua-duanya kompetitif. Pak Prabowo lebih lagi, sudah mengantongi koalisi 45%, Pak Prabowo lebih senior, mantan capres, kalau mau dicawapres. Jadi egonya untuk sama-sama capres lah ya, masing-masing punya ego untuk jadi capres. Baik. Betul, ditambah secara head to head elektabilitasnya Pak Prabowo lebih unggul hampir di semua lembaga survei. Jadi sulit menyatukan, kecuali ya tadi itu dari ada faktor-faktor lain yang tidak terduga ya. Tidak. Iya. Nah, Mas Hanta, yang juga tadi digarisbawahi dari pidatonya Bu Mega, kenapa harus dibahas lagi soal Presiden Jokowi sebagai petugas partai? Kalau dibaca, apakah ini jadi reminder, ultimatum untuk Pak Jokowi bahwa kader ini harus tegak lurus menangkan Ganjar Pranowo yang diusung oleh PDI Perjuangan? Karena momennya juga kan dekat dengan Kaesang yang jadi ketua umum PSI, bisa dibaca demikian atau tidak? Atau Gibran yang diisukan masih ditunggu-tunggu untuk jadi bakal cawapres gitu, Mas? Iya, memang itu ya yang diperlukan. PDIP tentu membutuhkan membentuk persepsi publik bahwa Pak Jokowi sepenuhnya totalitas mendukung Mas Ganjar berada di PDI Perjuangan. Karena Pak Jokowi adalah PDI Perjuangan. Tapi nyatanya dalam realitasnya, Friska, dalam persepsi yang berkembang itu kan Pak Jokowi terbelah. Satu sisi antara mendukung Mas Ganjar rekan separtainya dengan Pak Prabowo yang menteri yang sangat dekat dengan Pak Jokowi, sehingga kesan itu tidak bisa ditolak, dihindari di publik. Nah, upaya ini saya kira di pertarungan tinggal 5 bulan ini PDI Perjuangan merasa perlu untuk menarik kesan persepsi itu bahwa Pak Jokowi berada di barisan Ganjar. Nah, ini juga yang kalau bahasa Friska ini ultimatum dan seterusnya, apalagi tadi Pak Ibu Mega kan teriak ini ada isu ingin memasangkan Prabowo capres, cawapresnya Mas Ganjar Pranowo. Siapa yang mau begini, siapa, kan ada jawabannya tidak jelas. Terakhir bilang ini tidak, kira-kira Ibu Mega bilang tidak semua akan jawab enggak. Ini
ini anak buah saya nggak tahu itu diarahkan ke Pak Jokowi atau bukan ya, yang juga menginginkan menyatukan itu. Nah ini jadi saya kira memang Pak Jokowi diperbutkan dalam konteks ini, yang kerap saya analisa karena Pak Jokowi punya efek elektoral, karena approval ratingnya masih tinggi, Friska, karena basis pemilihnya juga masih lumayan tinggi, dan itu diperbutkan. Beda kalau Pak Jokowi 40-50% tingkat kepuasannya, tapi kan 70-80, karena itu diperbutkan oleh dua Ganjar dan Prabowo yang mengusung keberlanjutan. Apa karena dibaca kayak gini Mas Hanta sebagai kader kok kayaknya belum mengarahkan dukungan, tapi bahasa yang dipublikkan masih ojo ke susu begitu, artinya belum mengarahkan ke siapapun. Apakah karena posisinya sebagai presiden juga tidak mungkin mengarahkan dukungan sejak saat ini? Iya, tentu itu secara beliau sebagai kepala negara, kepala pemerintahan tidak etis memang secara terang benderang. Satu sisi itu. Sisi yang lain juga kita tahu gaya komunikasi politik Pak Jokowi, personalitinya juga jangan diharapkan Pak Jokowi akan menyampaikan bahasa secara terang, belak-belakan, Priska. Pak Jokowi kan kerap mengirim simbol, kode-kode politik, signal-signal politik, itu gaya Pak Jokowi. Nah, kalau ini yang terjadi, maka sampai 5 bulan ke depan, dugaan saya, kita akan melihat ini, bahwa Pak Jokowi berada di dua kaki, berada di PDI Perjuangan, tapi sebenarnya juga mengusung kedekatan dengan Pak Prabowo, kerap bersama, apalagi misalnya, kalau kemudian PSI yang ketua umum sekarang Kaisang, mendukung Pak Prabowo, itu semakin tidak separuh lagi, sudah kecenderungan kuat ke Pak Prabowo. Apalagi kalau ditambah Mas Gibran. Nah beda, kalau Mas Gibran jadi cawapresnya Prabowo, itu udah lain cerita. Saya kira tidak terkesan dua kaki lagi. Pasti kesan publik badan Pak Jokowi sepenuhnya totalitas berada di Prabowo. Tapi kalau misalnya asumsinya wakilnya Pak Prabowo adalah Pak Erick Thohir atau siapa, kemudian wakilnya Ganjar Pranowo siapa, maka kesan Pak Jokowi terbelah atau mendukung di antara dua calon ini akan semakin terus terjadi ya. Kita lihat ada kedekatan Mas Ganjar, tapi tunggu saja beberapa hari kemudian itu menunjukkan juga kedekatan dengan Pak Prabowo. Lihat saja setiap selang waktu beberapa hari Pak Jokowi menunjukkan kedekatan juga dengan Pak Prabowo. Jadi memang kalau kita lihat dalam waktu jelang pemilu ini masih sangat cair, tapi yang bisa dibaca adalah sinyal-sinyalnya itu ya, Mas Hanta, sebelum nanti ada pendaftaran ke KPU, kita harus baca sinyal-sinyal ini ya dari Pak Jokowi atau dari partai politik. Ya, terima kasih Mas Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking. Terima kasih telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Berikutnya saudara, bakal calon Presiden Ganjar Pranowo menjawab pernyataan Anies Baswedan. Ganjar mendorong data dibuka terkait pernyataan Anies yang menyebut proyek strategis nasional adalah titipan kanan kiri. Ditemui usai acara Jalan Sehat bersama relawan di Surabaya, Ganjar Pranowo menjawab pernyataan Bacapres Anies Baswedan. Ganjar mengatakan data perlu dibuka dan dibuktikan untuk menghindari spekulasi dan salah interpretasi. Sebelumnya, kritik Anies soal proyek strategis nasional disampaikan dalam Rakornas pertama Partai Masyumi di Jakarta 30 September, Sabtu kemarin. Komentar Pak, proyek nasional dikritik sama Anies Baswedan itu titipan kanan kiri Pak, apa komentarnya Pak? Titipan kanan kiri dibilang Anies. Kasih jalan sebentar Pak. Gimana Pak? Kanan kiri itu siapa? Dia bilang titipan. Proyek strategis nasional itu titipan dibilang Pak, gimana tuh Pak? Sebutin aja datanya secara terbuka. Yang nitip siapa? Pakai data. Kalau pakai data nanti tidak akan membuat orang punya interpretasi lain. Saya sudah tahu ya dibuka. Jadi proyek selama ini semuanya berdasarkan pada kebutuhan Pak atau apa komentarnya Pak sebentar? Bukan, sebenarnya pertanyaan Anda tadi loh. Itu titipan kiri kanan itu siapa? Buka aja. Dugaan saya Pak Anies yang bilang waktu itu. Ya, dugaan saya tidak ada yang bisa mengungkapkan data itu. Kalau ada dibuka, jadi tidak menimbulkan spekulasi. Buka nggak apa. Kritik Anies soal proyek strategis nasional disampaikan dalam Rakornas pertama Partai Masyumi di Jakarta kemarin. Anies menilai proyek strategis nasional baik, tapi dalam penyusunan rentan akan titipan kanan kiri. Saya sampaikan, program strategis nasional secara substansi itu baik-baik saja. Yang problem yang kita sering alami adalah bagaimana PSN itu disusun. Tapi kalau itu tidak dikendalikan dengan baik, PSN ini kemudian menjadi titipan dari kanan kiri yang masuk tanpa kita ketahui bagaimana proses itu disusun. Fenomena suhu panas dirasakan warga di sebagian wilayah Indonesia. BMKG memprediksi cuaca panas berlangsung hingga bulan Oktober.
Selengkapnya di Sapa Indonesia Malam. Imajinasi dimulai dari Java Pay. Terbukti untuk gedung tinggi, resort, dan rumah Anda. Java Pay, primer, cat eksterior, dan super interior. Kini dengan mesin tinting dan teknologi insulated emulsion, 2 derajat lebih sejuk. Java Pay melindungi semua yang Anda cintai. Dari Atlantic Ocean Paint, Colors of the World brought home. Ukong, bagus buat kesehatan. Baru, sudah muncul natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Good. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Tabungan BTN Bisnis menawarkan solusi perbankan tanpa batas untuk pertumbuhan bisnismu kini dan nanti. BTN Bisnis, dukungan lengkap untuk bisnis tumbuh besar. Buka tabungan BTN Bisnis sekarang. Cat besi dan kayu yang biasa dong. Nih? Jangan yang biasa-biasa. Maksud? Pilih cat kayu dan besi kualitas Jawara. Cat Altex kaleng merah, Altex sintetik, warna mengkilap, pilihannya lengkap. Cat Altex sintetik, keringnya cepat, tahan lama. Wow. Cat Altex sintetik kaleng merah, kualitas Jawara. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Minum 1 kaplet Carnalflex setiap hari bila perlu. Carnalflex mengandung glukosamin plus kalsium, vitamin D3, magnesium, dan zinc untuk bantu jaga kesehatan tulang dan sendi. Carnalflex bergerak dengan tulang dan sendi sehat. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Jamur ngeselin, untung ada Zoralin. Obat spesialis bantu cabutin jamur. Jamur ngeselin, olesin Zoralin. Fenomena suhu panas dirasakan warga di sebagian wilayah Indonesia. Dalam 10 hari terakhir, suhu di Jakarta berada di angka 35 hingga 37 derajat Celcius. Lebih tinggi 1 derajat dari suhu normal musim panas. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebut fenomena El Nino memicu berkurangnya curah hujan yang berdampak pada musim kemarau yang panjang. BMKG pun memprediksi cuaca panas berlangsung hingga bulan Oktober, lalu berangsur menurun di bulan Desember. Oktober ini masih diperkirakan akan berlangsung fenomena suhu terik atau suhu panas ini. Nah, seiring dengan di bulan Oktober hingga Desember, beberapa wilayah akan memasuki awal musim hujan. Walaupun memang karena ada faktor fenomena El Nino, juga curah hujan akan minim. Cuaca panas juga dirasakan di wilayah Tangerang Selatan. Suhu di wilayah ini mencapai 37,5 derajat Celcius dan menjadi yang tertinggi dalam 8 tahun terakhir. Kemarin tercatat itu hingga 37,5 derajat. Nah, 37,5 derajat itu merupakan rekor tertinggi ke-8 di Stasiun Klimatologi Banten ini. Di Surabaya dan sekitarnya, peningkatan suhu panas juga terjadi. Namun BMKG menilai suhu masih normal, berkisar 33 hingga 35 derajat Celcius. Surabaya di bulan September sampai dengan Oktober
itu nilai suhu maksimum berkisar antara 33 sampai 35 derajat Celcius. Memang normal itu suhu maksimum tercatat di 35 derajat Celcius. Cuaca panas terik dikeluhkan warga karena mulai berdampak pada kesehatan mereka. Yang saya rasakan dehidrasi, kekurangan minum ya. Dehidrasi, terus badan agak gak enak gitu. Kayak flu, demam, batuk itu tuh sangat mempengaruhi banget gitu dari cuaca ekstrim panas kayak gini. Dari suhu tubuh yang awalnya biasa-biasa jadi batuk, flu karena perubahan cuaca. Dewan Pertimbangan PBID menyebut sejumlah gejala penyakit muncul akibat suhu panas terik seperti demam, mual, dan juga pusing. Kita panas, jadi kita perlu periksa temperatur badannya. Kalau di atas 37 itu mulai panas, kita harus cari sebabnya. Bisa karena udara panas, bisa karena sebab lain. Bisa juga gejala yang lain adalah kulitnya menjadi kemerahan. Kemudian nadi kita menjadi cepat dan kuat. Cepat dan kuat, serta ada sakit kepala, kemudian sempoyongan, kemudian ada mual, dan kadang-kadang menjadi kehilangan kesadaran. Ia menambahkan, untuk mengantisipasi dehidrasi akibat suhu panas, masyarakat diimbau untuk mengonsumsi air mineral yang cukup, serta menghindari makanan yang manis. Tim Liputan, Kompas TV. BMKG memprediksi suhu panas terik berlangsung hingga Oktober. Apa yang menjadi penyebab suhu panas terjadi, serta bagaimana langkah antisipatif yang harus dilakukan agar terhindar dari dampak buruk suhu panas? Kita berbincang dengan Guswanto, Deputi Bidang Meteorologi BMKG, juga bersama dengan Anas Ma'ruf, Direktur Penyihatan Lingkungan Kementerian Kesehatan. Selamat malam Pak Guswanto, Pak Anas. Friska, Pak Anas. Ya, selamat malam Pak Gus, Pak Friska, salam sehat untuk kita semua. Selamat malam, salam sehat untuk kita semua. Saya ke Pak Guswanto. Jadi masyarakat kan merasakan, termasuk saya, bahwa suhu panas ini terjadi lebih panas lah dibanding biasanya. Sebenarnya faktornya apa saja yang menyebabkan ini, Pak Guswanto? Baik, Friska. Jadi fenomena panas terik yang terjadi saat ini sebenarnya dipicu oleh kondisi dinamika atmosfer. Antara lain, yang pertama, saat ini kan di musim kemarau ya. Sedangkan kalau kita lihat tutupan awan hujan atau pertumbuhan awan itu sangat jarang, khususnya untuk wilayah di selatan Katulistiwa. Ya, ini yang menyebabkan bahwa dengan adanya kondisi cerah tanpa tutupan awan, ini menyebabkan penyinaran matahari itu intens, langsung masuk ke bumi ya, tanpa adanya hambatan dari awan yang biasanya ada. Ya. Dan suhu inilah yang menyebabkan kondisi ini yang menyebabkan suhu itu meningkat. Dan yang kedua, kita lihat bahwa bulan September, sebenarnya tepatnya sih tanggal 23 yang lalu ya, itu ada gerak semu matahari, di mana seolah-olah matahari itu bergerak dari ekuator menuju ke selatan. Nah, pada saat menuju ke selatan ini kan melintas di ekuator. Nah, inilah yang menyebabkan dampak penyinaran matahari juga relatif intens di ekuator. Dan kemudian ada faktor fenomena yang lain, itu misalkan dengan adanya kecepatan angin, kemudian adanya kelembapan udara, itu hal-hal lain yang bisa menyebabkan untuk suhu itu, kalau tidak ada angin, tidak ada kelembapan relatif yang tinggi, maka suhu akan naik. Seperti itu kira-kira, Friska. Nah, kalau dengan kondisi seperti ini tentu kan dampak ke kesehatan warga apa yang harus kita siapkan. Kalau dari Kementerian Kesehatan, Pak Anas, apa penyakit yang biasanya kerap muncul atau juga harus diantisipasi oleh warga dengan kondisi suhu panas seperti saat ini? Ya, baik Mbak Friska. Jadi tentu suhu yang tinggi ini kan tidak biasa bagi kita ya di Indonesia. Ya. Mungkin kalau kita pernah yang ke Tanah Suci itu kan pernah juga merasakan suhu yang tinggi. Tapi begini, memang banyak risiko yang kesehatan yang bisa diakibatkan karena suhu yang tinggi ini ya. Yang fatal itu adalah kalau terjadi heat stroke. Jadi semacam stroke, suhu panas yang tinggi sehingga tubuh nggak bisa mengontrol
suhunya dan kemudian bisa terjadi kejang dan kemudian juga bisa berakibat fatal ya. Oh begitu. Nah, tetapi ini bisa terjadi pada kelompok rentan terutama yang lemah lah badannya gitu. Nah, tetapi yang sering terjadi itu adalah heat exhaustion, jadi mudah lelah gitu, mudah lemah, kemudian juga ada juga bisa heat cramp ya. Jadi kalau kita di udara terbuka atau di ruang terbuka panas kemudian melakukan aktivitas ini bisa terjadi kram ya, baik pada otot-otot kaki, perut, kemudian juga lengan dan sebagainya ya, karena mineral yang tidak seimbang. Tetapi hal lain juga bisa terjadi ya, contoh seperti dehidrasi yang tadi disebutkan oleh salah satu yang diwawancari ya, warga itu ya. Jadi dehidrasi ini juga bisa terjadi. Di samping itu juga iritasi yang langsung nih ya, iritasi pada kulit, pada mukosa seperti mata dan sebagainya. Nah, selain itu juga penyakit-penyakit pernapasan ya, karena ini sekarang ini kan kita juga polusinya sedang tinggi dan polusi udara ini bisa diperparah akibat kering ya oleh suhu yang tinggi ini. Jadi penyakit pernapasan tentu juga bisa muncul seperti ispa, radang paru, pneumonia, asma, PPOK dan sebagainya. Nah, tetapi kita juga perlu mewaspadai beberapa penyakit yang sensitif iklim ya. Contoh seperti DBD, malaria, kemudian juga penyakit diare. Ini kan penyakit-penyakit yang sensitif iklim. Nah, tetapi juga penting juga ternyata beberapa penyakit kardiovaskuler seperti jantung, stroke, kemudian juga hipertensi itu bisa meningkat juga karena adanya suhu yang tinggi ini. Demikian Mbak Ista. Penyakit-penyakit tadi yang diakibatkan oleh suhu panas secara langsung sudah ada laporannya atau tidak Pak Anas sampai sekarang? Nah, sampai sekarang ini baik itu pelaporan dari puskesmas maupun rumah sakit kita belum menemukan atau belum ada laporan peningkatan kasus ya. Tetapi bukan berarti kemudian kita tidak waspada, tetap ini kita waspadai dan tentu kita sedang meningkatkan sistem surveillance untuk mendapatkan pelaporan-pelaporan yang lebih update lagi ya. Tapi sampai saat ini kita belum mendapatkan. Tapi dipantau secara detail ya Pak ya, misalnya penyakit tadi munculnya terus, karena suhu panas atau bukan begitu ya? Ya. Nah, kalau di BMKG sendiri tentu kan warga juga harus waspada. Wilayah mana sih sebenarnya yang paling terdampak dengan suhu panas ini, Pak Agus? Baik, kalau kita lihat dari pemantauan suhu yang ada di BMKG, suhu panas ini tertinggi ya kalau kita lihat, Priska. Ya. Yang pertama itu di stasiun klimatologi Semarang itu mencatat 37,8 derajat Celcius. Nah, sedangkan untuk di Jawa Barat itu mencatat juga 37,8 itu di Bandara Kertajati. Oh, Subang. Dan untuk Jabodetabek sendiri itu sebenarnya suhunya berkisar antara 35 hingga 37,5. Nah, 37,5 derajat Celcius ini terjadi di Tangerang Selatan. Oh, pantesan di sekitar rumah saya kerasa lebih panas dari biasanya. Tapi ya memang karena lebih kering juga ya. Dengan suhu segitu biasanya memang kita daerah tropis sudah terbiasa, tapi dengan lebih kering cuacanya jadi juga lebih beda begitu ya dibandingkan dengan pekan-pekan lalu atau bulan kemarin bahkan. Ya, barangkali begini Briska, bahwa suhu maksimum ini memiliki variasi ya antara 35 sampai 38. Nah, karena posisinya itu sering tinggi terus, 37, kemudian kan pasti jarang ke 35 dan ke 34. Itulah yang membuat bahwa seolah-olah bahwa hari ini itu lebih panas dari hari kemarin. Seperti itu. Nah, kalau selepas Oktober prediksinya sudah masuk musim penghujan, apa artinya suhunya sudah kemungkinan bisa kembali normal, Pak Agus? Baik, seperti yang diprediksi oleh BMKG bahwa perakiraan awal musim hujan tahun 2023-2024 itu akan secara umum itu di bulan November jatuhnya. Bukan berarti semua serempak, tidak. Jadi wilayah Indonesia sangat luas, maka yang secara umum masuknya di November. Di bulan ini September juga ada yang sudah masuk. Tapi wilayahnya itu kalau kita lihat itu di Sumatera Barat, kemudian di Riau bagian selatan. Nah, itu sudah masuk. Nanti di bulan Oktober ini juga akan masuk kembali. Misalkan kita lihat Jambi, Sumatera Selatan bagian utara, Jawa Tengah bagian selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah bagian barat, dan Kalimantan Timur. Nah,
selebihnya nanti akan masuk di bulan November. Sedangkan DKI Jakarta sendiri itu akan masuk di bulan November bersama dengan sebagian besar Banten. Nah, seiring dengan itu berarti nanti kan pertumbuhan awan atau tutupan awan hujan itu semakin banyak. Maka menghalangi sinar matahari langsung yang bisa intens ke dalam permukaan bumi. Nah, di samping itu gerak semu matahari itu sudah sangat menjauh ke arah selatan dari wilayah Indonesia. Itu kira-kira. Nah, dengan gambaran ini Pak Anas, kalau tadi kan kata Pak Anas, pemantauan di fasilitas kesehatan juga apakah ada kasus misalnya penyakit tertentu akibat suhu panas ini tetap dipantau, juga disiapkan vaskesnya. Tapi di sisi lain dari warga khususnya, apa yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan dengan kondisi seperti ini? Dengan ya paling simpelnya dehidrasi tadi ya Pak ya, yang rentan sekali terjadi. Apa Pak Anas yang bisa dilakukan warga? Jadi ini keunggulan kita kan saat ini kita bisa tahu suhu dengan cepat ya. Jadi Android kita itu atau gadget kita itu bisa memberikan info terkait dengan suhu saat ini. Jadi saya pikir kita perlu melakukan upaya-upaya untuk mencegah dampak kesehatan dari suhu yang ekstrim ini ya. Di antara tadi yang sudah disebutkan, jadi minum yang banyak, yang cukup gitu, supaya menghindari dehidrasi. Kemudian juga menghindarkan dari sengatan langsung ya, misalnya menggunakan pelindung seperti topi, payung itu juga perlu, penting ya. Apalagi kalau kita tahu suhunya terutama di saat-saat puncaknya, pukul 11 sampai pukul 15 ya Pak Busman ya. Nah, kemudian juga saya kira dari sisi berpakaian ya, jadi kita sarankan juga pakaian itu kalau bisa yang ringan dan longgar, kemudian hindari pakaian yang berwarna gelap, karena gelap ini kan bisa menyerap panas ya, kita harapkan warna-warna yang cerah gitu sehingga tidak menyerap panas. Kemudian juga pada puncak-puncak suhu yang tinggi kita hindarkan untuk berada di luar ruangan. Kalaupun berada di luar ruangan itu kita cari tempat-tempat yang relatif teduh ya. Kemudian bisalah kita juga menambah untuk menghindari iritasi dan sebagainya dengan sunscreen atau pelindung-pelindung kulit yang saat ini juga banyak di pasaran ya. Kemudian juga perlu juga misalnya kita menggunakan masker kain yang bisa dibasahi atau disemprot, menggunakan semprot air juga. Kalau kita di tanah suci kan biasa tuh menggunakan semprot air bisa juga untuk mengurangi dampak dari suhu yang panas ini. Dan ini penting juga nih tip ya. Jadi di dalam suhu panas yang tinggi ini jangan sampai ada seseorang siapapun gitu ditinggalkan di tempat parkiran dalam keadaan pintu terkunci atau terjebak dalam mobil yang diparkir gitu. Ini juga berbahaya. Itu beberapa tip yang barangkali bisa kita lakukan dalam rangka untuk menghindarkan dampak buruk kesehatan dari suhu yang panas ini. Ya tadi hal yang kecil tapi sering kali dilupakan ya Pak Anas ya. Di dalam mobil tertutup misalnya karena dengan kondisi seperti ini. Nah kalau Pak Guswanto, bagaimana membedakan ini dengan heat stroke atau gelombang panas? Baik, jadi kalau gelombang panas itu Friska sudah ada definisinya bahwa gelombang panas itu paling tidak suhunya itu lebih 5 derajat dari rata-ratanya. Misalkan tadi saya sampaikan 38, maka suhunya harus ditambah 5 paling tidak. Ya, itu berarti bisa 43. Ya. Yang kedua ada syarat lagi bahwa dia paling tidak 5 hari secara berturut-turut atau lebih. Jadi tidak hanya sehari, dia 5 hari berturut-turut. Dan kemudian sebenarnya untuk di Indonesia sendiri untuk panas terik harian ini, suhu maksimum ini, terkadang saya mendapati informasi yang di gadget dari informasi yang sumber tidak resmi ya, itu ada yang menyampaikan sampai 42. Nah, saya terkadang terkejut. Bagaimana mungkin dia tidak punya alat pengamatan di Indonesia, dia bisa menyebutkan, dia nggak punya, kasarnya kalau dia tidak punya termometer di Indonesia kok bisa menyebut suhunya 42. Itu kadang-kadang yang perlu kita antisipasi. Jangan sampai masyarakat terpancing dengan atau ada informasi itu yang bahaya juga ya. Betul. Nah Pak Anas, kalaupun tadi kondisi yang membedakan dengan heat stroke, nah apa yang berbeda suhu panas ini dengan heat stroke? Kalaupun terjadi heat stroke, apa yang harus dilakukan? Ya, tentu kalau serangan panas atau sengatan panas ini kan relatif fatal ya akibatnya. Oleh karena itu tentu begitu ada seseorang yang tiba-tiba katakanlah misalnya tidak sadar dalam cuaca yang panas,
Nah, kemudian kita perlu lakukan pertolongan segera ya. Cek dulu suhunya, biasanya dengan punggung tangan juga bisa kalau tidak ada termometer katakanlah. Ya. Kemudian yang penting adalah kalau dia masih sadar, beri segera cairan ya, Kemudian tentu di tempat yang teduh dulu, ya dingin dulu, kemudian kalau bisa dikompres dengan air yang suhu kamar atau air dingin dan sebagainya supaya suhunya segera turun. Nah ini harapannya itu, dan kemudian segera dibawa ke tempat fasilitas pelayanan kesehatan. Ini bagi terutama kelompok-kelompok rentan ya, yang mudah ya biasanya usia lanjut gitu, atau mungkin orang dengan kerentanan tertentu yang bisa mengalami yang fatal akibat suhu yang tinggi ini. Demikian Mbak Friska. Kita sama-sama berdoa tetap sehat, tetap terhidrasi, tetap bisa menjaga juga gizi untuk juga kita bisa beraktivitas dengan baik di tengah suhu panas ini. Sehat selalu Pak Guswanto. Terima kasih. Pak Anas Ma'ruf. Terima kasih. Terima kasih, sehat selalu Mbak Friska, Pak Anas. Terima kasih, selamat malam. Sehat selalu, salam sehat Pak. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo merespon santai soal namanya yang disebut menerima uang 27 miliar rupiah di sidang kasus korupsi BTS Menkominfo. Informasi selengkapnya usai jeda. Suci Barbar Show. Minggu ini, Rizpo Rigan dan Amanda bermanis muka di depan Hifzi. Warga Depok cuma minta satu, Pak. Saya sama teman-teman sedang naik gunung. Bikin gunung di Depok. Coki Sitohang mempromosikan barbershop. Suci Barbar Show. Minggu 1 Oktober pukul 10 malam di Kompas TV. Tabungan BTN Bisnis menawarkan solusi perbankan tanpa batas untuk pertumbuhan bisnismu kini dan nanti. BTN Bisnis, dukungan lengkap untuk bisnis tumbuh besar. Buka tabungan BTN Bisnis sekarang. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Sedap rawit pingit ayam jerit. Satu-satunya dengan rawit asli. Di sedap rawit pingit ayam jerit. Mie kenyal dan gurih kaldu ayam bikin nagih. Sedapnya rawit pingit. Di sedap rawit pingit ayam jerit. Dari Wisnu. Tabungan BTN Bisnis menawarkan solusi perbankan tanpa batas untuk pertumbuhan bisnismu kini dan nanti. BTN Bisnis, dukungan lengkap untuk bisnis tumbuh besar. Buka tabungan BTN Bisnis sekarang. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Gangguan prostat? Minum Prostakur. Prostakur melancarkan kencing karena gangguan prostat. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo merespons santai soal namanya yang disebut menerima uang 27 miliar rupiah di sidang kasus korupsi BTS Kominfo. Dito tak khawatir soal isu dirinya yang akan di-reshuffle akibat dugaan dirinya terjerat kasus korupsi menara BTS 4G Bakti Kominfo. Menpora Dito menyebut dirinya akan kooperatif dalam setiap proses hukum yang berjalan. Terkait uang 27 miliar rupiah, Menpora Dito mengklaim telah mengklarifikasi dan memberi keterangan pada penyidik Kejaksaan Agung pada Juli lalu. Sebelumnya, terdakwa kasus BTS 4G Bakti Kominfo, Komisaris PT Solitek Media Sinergi, Irwan Hermawan mengatakan terdapat aliran dana sebesar 27 miliar rupiah yang diberikan kepada Dito Aryo Tejo untuk mengamankan kasus itu. Hal itu diungkapkan Irwan pada saat diperiksa di persidangan.
secara resmi dan formal. Mas Dito intinya akan bersikap kooperatif gitu ya Mas? Ya kan saya hadir, nggak pernah tidak hadir. Mas katanya akan ada reshuffle ya, dan Mas Dito akan kena reshuffle ya katanya? Oh iya, jabatan itu kan datang kapan saja, bisa diambil kapan saja. Kita yang penting kerja yang terbaik saja Mas. Oh gitu. Mas, tapi namanya disebut di sidang, kalau misal dipanggil untuk sidang datang nggak? Ya semua yang formal pasti kita hormati. Ya. Tapi benar Mas ya, fakta persidangan yang sama kayak di BAP kok, semua sudah saya klarifikasi dan diberikan keterangan yang saya ketahui semuanya di proses resmi. Mas ini kan jabatan Mas kan masih terhitung baru dan ada kasus rasuah ini, apakah Mas menduga ada intrinsik politik? Nggak ada rasuah. Nggak akan ada dugaan ini rasuah? Gimana Mas? Apakah ada intrinsik politik dalam kasus ini? Ya semua harus kita hadapi, semua ada resiko. Ya. Saksi mahkota yang dihadirkan dalam sidang kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo akhir September lalu menyebut nama Menpora Dito Aryo Tejo. Saksi Irwan Hermawan mengungkap menyerahkan uang 27 miliar rupiah ke Dito. Irwan mengungkap bertemu Dito di rumah Jalan Denpasar atas inisiasi anak buah Galumbang Simanjuntak. Irwan menilai sosok Dito mampu mengamankan perkara dugaan korupsi pengadaan BTS yang saat itu mulai diusut Kejagung. Untuk mengamankan perkara ini, Irwan menyerahkan uang 27 miliar rupiah. Atas nama para terdakwa, Anang Ahmad Latif. Yang terakhir namanya Dito. Dito? Ya. Dito apa? Pada saat itu saya tahunya namanya Dito saja. Dito apa Pak? Dito itu macam-macam. Belakangan saya ketahui namanya Dito Aryo Tejo. Besoknya menitipkan pesan lewat Dito, kebetulan Dito berkontak dengan teman saya namanya Resi, untuk berikutnya langsung saja berhubungan dengan Haji Oni, tapi tidak dengan orang yang kemarin, artinya orang yang kemarin itu adalah Windu dan saya. Jadi pada akhirnya yang bertemu dengan Dito dan Haji Oni itu adalah Pak Galumbang dan Resi, tapi harus mengajak Pak Anang ya untuk langsung itu yang berhubungan. Yang terakhir itu. Berapa itu Pak? Totalnya 27. 27. Ya. Hari ini Kemenparekraf menggelar acara Istana Berbatik. Acara ini digelar dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Pemilu tahun 1977, Komisariat Wilayah Kota 73 Jakarta Barat menugaskan 50 ekor merpati pos untuk melancarkan komunikasi di 25 TPS. Dalam penerbangan uji coba, seluruh 12 burung yang ditugaskan berhasil sampai ke tujuan dengan hanya kehilangan satu dokumen dalam perjalanan. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar pemilu 2024 hanya di Kompas TV, Rumah Pemilu. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak. Mie oven, sehat, enak lagi. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Rasa takoyaki yang creamy, asin, manis, bertabur katsu obushi. Nikmatnya sungguh meriah. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Bangsaku. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Ambeien, minum Ambeven. Sehari 3 kali 2 kapsul dari ekstrak alami membantu meringankan gejala Ambeien. Apa sih Ambeien?
dengan Ambeven. Diproduksi oleh Medicon. Saudara, hari ini Kemenparekraf menggelar acara Istana Berbatik. Acara ini digelar dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional yang jatuh pada besok 2 Oktober. Sekitar 500 peserta ikut terlibat dalam acara Istana Berbatik malam ini. Ada pergelaran busana atau fashion show yang diikuti sejumlah pejabat negara dan selebritas. Hadir juga perwakilan Kerajaan Nusantara, Duta Besar Negara Sahabat, dan pelaku UMKM batik. Ajang Istana Berbatik diharapkan bisa semakin meneguhkan batik sebagai warisan budaya asal Indonesia, sebagaimana UNESCO mengakui batik sebagai warisan budaya tak benda atau Intangible Cultural Heritage sejak 2 Oktober 2009 lalu. Informasi selengkapnya kita tanyakan kepada Cindy Permadi, jurnalis Kompas TV langsung dari kawasan Istana Kepresidenan Jakarta. Cindy, bagaimana suasana Istana Berbatik dan apa yang menarik malam ini? Ya, Priska, kalau kemeriahan juga bisa kita lihat pertama dari kursi VIP dan juga kursi undangan yang penuh. Kalau kursi VIP kita tahu tentu saja ada Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Iriana Joko Widodo, kemudian ada Ma'ruf Amin dengan Ibu Wuri Ma'ruf Amin, kemudian ada menteri, kepala lembaga, kemudian ada wakil menteri, ada juga ada duta besar negara sahabat, juga istri dari menteri. Nah, para VIP ini juga nantinya akan turut menjadi peraga busana. Nah, kemudian kalau boleh saya ceritakan, tadi di awal dibuka dengan santai, kalau kita ingat ya dibuka oleh duet dari komedian Calontong dan juga Akbar, kemudian dilanjutkan dengan tarian yang menggambarkan batik sebagai warisan budaya. Nah, kemudian peragaan busana ini dipadukan dengan dekorasi yang ada lampu gantung dengan warna temaram, ini memberikan suasana hangat misalnya. Kemudian ada layar LED di ujung depan dan belakang dari panggung runway. Kemudian juga kalau bisa saya gambarkan bahkan detail sekali, sampai speaker juga diberikan motif batik. Semua dekorasi ini dipasang dengan latar belakang Istana Merdeka yang megah. Kemudian juga sambil diiringi oleh musisi tanah air. Nah, tadi yang mengawali peragaan busana di panggung sepanjang 150 meter ada perwakilan dari kerajaan-kerajaan Nusantara. Tadi ada dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Kasunanan Surakarta, Puro Paku Alaman Yogyakarta, Puro Mangkunegaran, Kesultanan Sumeneb, Kerajaan Goa, dan juga Kesultanan Kasepuhan Cirebon. Dilanjutkan juga tadi ada Miss Indonesia dan Putri Indonesia di panggung yang sama. Ada atlet dan juga public figure. Kemudian juga ada perwakilan dari kementerian lembaga. Nah, memang tujuan dari digelarnya Istana Berbatik pada hari ini selain juga untuk menyambut Hari Batik Nasional besok, untuk mempromosikan, semakin meneguhkan batik sebagai warisan Indonesia. Tidak hanya soal seremoninya saja, tapi juga untuk meneguhkan tadi batik sebagai warisan. Nah, tadi ada duta besar juga yang hadir, ini juga sekaligus untuk mempromosikan batik di mata internasional. Nah, kemudian konsepnya ini adalah konsep street fashion. Nah, meskipun begitu, tujuannya ataupun juga yang diharapkan dari Istana Berbatik ini adalah tetap untuk menunjukkan keindahan batik yang tidak lekang oleh waktu. Lalu juga para peraga busana, tadi kalau disampaikan Ketua Panitia sekaligus juga Wamen Parekraf, ada 503 peraga busana yang menampilkan batik terbaik yang dari berbagai kerajaan, UMKM binaan, karya-karya perancang busana Indonesia. Dan tadi Presiden Joko Widodo juga mengajak masyarakat Indonesia untuk berbangga sama-sama melestarikan batik, Priska. Terima kasih Cindy Permadi, luar biasa kita lihat di istana semuanya berbatik dalam Istana Berbatik untuk menyambut Hari Batik Nasional besok, karena kita tahu bahwa batik ini adalah warisan budaya tak benda yang bahkan sudah diakui oleh UNESCO. Terima kasih Cindy Permadi langsung dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Informasi tadi saudara menjadi akhir Sapa Indonesia malam kali ini. Ikuti terus informasi seputar pemilu 2024 di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Friska Clarissa. Terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.
Barbar Show. Minggu ini, Rispo, Rigen, dan Amanda bermanis muka di depan Hifzi. Sebagai warga Depok cuma minta satu, Pak. Saya sama teman-teman senang naik gunung. Bikin gunung di Depok. Coki Sitohang mempromosikan Barbershop. Suci Barbar Show. Minggu 1 Oktober pukul 10 malam di Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Minum Entrasol 2 kali sehari. Entrasol. Anda menyaksikan Kompas Update pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Saya Valentina Sitorus. Saudara, memasuki hari keempat kebakaran hutan di Gunung Lawu, Jawa Timur terus meluas dan membesar hingga sekitar 200 hektar lahan. Hembusan angin kencang membuat api sulit dipadamkan, bahkan mengancam keselamatan para petugas gabungan. Para relawan dan petugas gabungan pun berlarian menyelamatkan diri dari kobaran api. Selain sekat bakar melingkar di seluruh zona kebakaran, rencananya tim akan menerjunkan waterbombing untuk pembasahan dan memadamkan api yang tak terjangkau. Demikian Kompas Update, dan saat lagi Anda akan menyaksikan program berita utama. Kompas Update dipersembahkan oleh Nutrif Benecol. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. One Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Suci Barbar Show. Minggu ini, Rispo, Rigen, dan Amanda bermanis muka di depan Hifzi. Sebagai warga Depok cuma minta satu, Pak. Saya sama teman-teman senang naik gunung. Bikin gunung di Depok. Coki Sitohang mempromosikan Barbershop. Suci Barbar Show. Minggu 1 Oktober pukul 10 malam di Kompas TV. Apa kabar saudara? Selama 1 jam ke depan, Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik bersama dengan saya, Arizona Gali. Dan saya, Valentina Sitorus. Dalam Berita Utama malam ini akan kami sajikan informasi tentang kabut asap yang menyebabkan jumlah penderita ISPA meningkat di Palembang, Sumatera Selatan. Juga berita tentang peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Informasi dan ulasan lengkapnya akan kami hadirkan bersama berita-berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, seorang perempuan warga negara Indonesia asal Kabupaten Langkat, Sumatera Utara menjadi korban penculikan dan penganiayaan oleh sekelompok warga Malaysia di sejumlah wilayah di Malaysia. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri angkat bicara soal wacana duet Prabowo Ganjar. Seorang pria sengaja menabrakkan mobilnya ke kantor polisi di kota New Jersey, Amerika Serikat sambil memutar lagu Welcome to the Jungle milik Guns N' Roses. Kita langsung ke informasi pertama, saudara. Kebakaran terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Dr. Slamet Garut, Jawa Barat pada Minggu siang. Api berasal dari salah satu ruangan yang digunakan sebagai gudang logistik. Para pasien pun dievakuasi ke ruangan yang lokasinya jauh dari tempat kebakaran.
9 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi saudara guna memadamkan api. Tidak ada korban dalam kebakaran ini, sementara penyebab kebakaran masih diselidiki. Sementara itu lahan perkebunan pohon kayu putih dan ilalang seluas belasan hektar di Dusun Tita Mandiri, Kabupaten Seram bagian Barat Maluku terbakar. 9 damkar itu capate, kasihan masyarakat semua habis ini. Pembrewan, air merah habis. Kebakaran yang terjadi sejak kemarin hingga hari ini saudara bermula dari arah pegunungan. Namun titik api terus membesar dan menjalar ke perkebunan warga yang berjarak tidak jauh dari permukiman. Warga dibantu anggota Polsek setempat berusaha melakukan pemadaman dengan peralatan seadanya. Akibat kejadian ini, warga diperkirakan mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah karena perkebunan pohon kayu putih belasan hektar ludes terbakar. Saudara, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur mengalami erupsi dengan mengeluarkan letusan asap setinggi 1.500 meter pada Minggu pagi. Asap mengarah ke wilayah Bukan Kawah Arah Tenggara atau Besu Kobokan. Erupsi terekam oleh kamera pemantau CCTV milik petugas BPBD Kabupaten Lumajang. Selain asap, juga terlihat lelehan lava di sekitar puncak gunung yang kini berstatus siaga itu. Masyarakat pun diimbau untuk tidak beraktivitas di sektor tenggara kawasan Besu Kobokan sejauh 13 km dari puncak. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri angkat bicara soal wacana duet Prabowo Ganjar. Mega menolak jagoannya Ganjar Pranowo menjadi wakil presiden. Hal ini diungkapkan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri saat menutup Rakernas keempat PD Perjuangan di J Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Mega mengaku tak setuju jika jagoannya Ganjar Pranowo jadi wakil Prabowo Subianto dalam kontestasi Pilpres 2024. Mega bahkan bingung dengan adanya wacana Prabowo Ganjar. Loh, saya sendiri sampai bingung loh. Kan di media tiba-tiba dibilang gini. Oh iya, sudah ada persetujuan bahwa nanti Pak Prabowo jadi presidennya, Pak Ganjar jadi wakil presidennya. Aku terus di rumah melongo bae. Ini yang ngomong ki sopo yo. Lah aku kok ketua umumnya malah nggak ngerti. Coba wes nggak usah didengerin. Lo kok enak banget gitu loh, gatok-gatok kan. Di tengah wacana dua poros, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa sekaligus bakal calon Wakil Presiden Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar menyebut Anies Imin tetap solid dengan Koalisi Perubahan. Caimin menyampaikan wacana dua poros di Pilpres 2024 tergantung keputusan parpol-parpol. Menurutnya Amin tak terpengaruh ihwal beberapa poros pun yang akan muncul. Caimin juga menyebut pasangan Capres-Cawapres Koalisi Perubahan siap bekerja untuk merebut hati rakyat. Ya, saya tidak bisa ikut menentukan, itu terserah partai-partai kan. 2 poros, 3 poros, itu sangat bergantung kepada pimpinan-pimpinan partai untuk berkoalisi. Prinsipnya Amin, saya dengan Koalisi Perubahan, solid, bekerja terus merebut hati rakyat, memberi semangat perubahan dan perbaikan. Insya Allah dengan 2 poros, 3 poros, bahkan 4 poros kita juga sangat senang. Di sisi lain, saudara, PDI Perjuangan turut buka suara terkait diliriknya Gibran sebagai bacawa pres Prabowo di Pilpres 2024. Gibran Rakabuming Raka pun telah melaporkan kepada DPP PDI Perjuangan. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka telah menyampaikan wacana dirinya diduetkan dengan Prabowo sebagai bacawa pres. Laporan ini disampaikan oleh Gibran kepada DPP PDI Perjuangan melalui dialog internal partai.
Tak menjelaskan detail apa isi dialog dan tanggapan PDIP terkait hal ini. Sekjen PDI Perjuangan hanya meyakini bahwa prinsip partainya atau prinsip berpartai untuk memperjuangkan kepentingan yang lebih besar. Kita tunggu. Ya, tetapi Mas Gibran kan pernah juga menyampaikan kepada kami dalam berbagai dialog-dialog di internal terkait dengan hal tersebut, ya. Sehingga ya, kami percaya tentang bahwa berpartai itu memang untuk memperjuangkan kepentingan yang lebih besar. Saudara, bakal calon Presiden Ganjar Pranowo meminta baca pres Anies Baswedan menyebutkan dengan data terkait dengan pernyataan Anies Baswedan yang menyebut proyek strategis nasional adalah titipan kanan kiri. Ganjar mengatakan kritikan perlu dibuktikan dengan fakta untuk menghindari spekulasi dan salah interpretasi. Proyek strategis nasional adalah proyek pemerintahan Presiden Jokowi. Proyek ini dilaksanakan pemerintah pusat, daerah, dan atau badan usaha untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Kanan kiri itu siapa? Dia bilang titipan. Proyek strategis nasional itu titipan dibilang apa gimana tuh Pak? Sebutin aja datanya secara terbuka. Yang nitip siapa? Pakai data. Kalau pakai data nanti tidak akan membuat orang punya interpretasi lain. Kasih aja datanya dibuka, telanjang itu bagus. Itu titipan kiri kanan itu siapa? Dibuka aja. Dugaan saya. Pak Anies yang bilang waktu itu. Enggak, dugaan saya tidak ada yang bisa mengungkapkan data itu. Kalau ada dibuka. Jadi tidak menimbulkan spekulasi. Sebelumnya, Saudara, baca pres Anies Baswedan mengkritik proyek strategis nasional. Dalam Rakornas pertama Partai Masyumi di Jakarta, Anies menilai proyek strategis nasional baik. Tapi jika tak dikendalikan dengan baik dalam penyusunannya, maka akan rentan titipan kanan kiri. Saya sampaikan, program strategis nasional secara substansi itu baik-baik saja. Yang problem yang kita sering alami adalah bagaimana PSN itu disusun. Tapi kalau itu tidak dikendalikan dengan baik, PSN ini kemudian menjadi titipan dari kanan kiri yang masuk tanpa kita ketahui bagaimana proses itu disusun. Saudara, dugaan eksploitasi anak melalui media sosial di sebuah panti asuhan menjadi salah satu topik terhangat dalam sepekan yang akan kami ulas sesaat lagi. Manis ya? Pakai ini kok. Manisnya pas. Kayak kamu, manisnya nggak bikin diabetes. Tropicana Slim. Ukong, bagus buat kesehatan. Baru, sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Good. Tabungan BTN Bisnis menawarkan solusi perbankan tanpa batas untuk pertumbuhan bisnismu kini dan nanti. BTN Bisnis, dukungan lengkap untuk bisnis tumbuh besar. Buka tabungan BTN Bisnis sekarang. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Coba yuk. Oh, batuk. Oh, B-Herbal aja. Oh, B-Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asli. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya nyoklat habis, tapi kopinya masih beras. Perfect, balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Rasa takoyaki yang creamy, asin, manis, bertabur katsu obushi. Nikmatnya sungguh meriah. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Pangsaku. Gangguan prostat? Minum Prostakur. Prostakur melancarkan kencing karena gangguan prostat.
Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Saudara, di minggu ini Berita Utama akan menghadirkan 3 topik terhangat yang kami rekam dalam sepekan kali ini. Kami awali dengan topik sosial, di mana ini ada dugaan eksploitasi anak melalui media sosial di Medan, Sumatera Utara. Kemudian kami juga menyoroti 2 dari dunia politik, di mana ada Kaesang Pangarep yang mendadak jadi Ketua Umum PSI, serta sosok Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang digadang-gadang menjadi pendamping Baca Pres Ganjar Pranowo ataupun juga Prabowo Subianto. Langsung saja kita mulai dari topik pertama. Baru-baru ini warga dikejutkan dengan viralnya video yang diduga mengeksploitasi anak di sebuah panti asuhan yang ada di Medan, Sumatera Utara. Sontak, temuan ini mengundang reaksi banyak pihak. Dan inilah dia, saudara, video yang diduga mengeksploitasi anak di sebuah panti asuhan. Terlihat di sini anak-anak sedang tertidur dan pengelola panti yang bernama Zamaneoli Zebua melakukan live di TikTok sambil menyuapi bayi dengan bubur, padahal sang bayi baru berusia 2 bulan. Tindakan ini pun dikecam oleh warganet. Pengelola panti dikecam lantaran mengeksploitasi anak-anak untuk meminta uang sumbangan. Panti asuhan yang dikelola oleh Zamaneoli Zebua di sebuah rumah yang disewanya sudah beroperasi ternyata selama 2 tahun. Dinas Sosial Kota Medan kemudian menggerebek panti asuhan itu tepatnya pada hari Selasa malam 19 September 2023. Mereka diduga mengais iba lewat anak asuh demi mendapatkan saweran secara live streaming. Setelah diperiksa lebih lanjut, panti asuhan tersebut ternyata tidak mengantongi izin alias ilegal. Sementara pengelola panti menyangkal jika dirinya ini mengais rasa simpati melalui media sosial. Miskin artinya ya susu adik itu masih lengkap banyak dan belanja anak-anak ini masih ada. Sementara uang sekolah mereka bulan 9 ini sudah beres, ya kan? Jadi tidak mungkin kita tolak kalau orang-orang baik itu melemparkan gift itu. Tidak mungkin kita tolak, meminta masukan, meminta semangat ya untuk merawat atau menjaga adik-adik di panti asuhan Tunas Kasih oleh Yang Maha Raya ini. Zamaneoli Zebua alias si pengelola panti akhirnya ditetapkan menjadi tersangka atas kasus eksploitasi anak dan ditahan di Mapolrestabes Medan. Polrestabes Medan ini juga tengah mendalami keterangan MW yang merupakan istri dari Zamaneoli Zebua maksud kami dan berpotensi juga menjadi tersangka. Saudara, dari eksploitasi anak itu di media sosial, pengelola panti mendapat keuntungan 20 juta rupiah hingga 50 juta rupiah setiap bulannya. Dan mirisnya, hasil keuntungan tersebut untuk membeli sejumlah barang pribadi loh, mulai dari telepon genggam, laptop, hingga sepeda motor. Bahkan tak hanya itu, pengelola mampu membeli sebidang tanah dari hasil menjual kesedihan. Dan setelah kasus ini terungkap, sebagian anak panti dipulangkan, sementara sebagian lainnya dibawa ke rumah dinas sosial. Kita beralih ke topik selanjutnya, saudara. Baru 2 hari setelah resmi menjadi anggota Partai Solidaritas Indonesia, putra bungsu Presiden Joko Widodo yakni Kaesang Pangarep langsung didapuk menjadi ketua umum. Kaesang menyebut politik adalah jalan ninja kita, anak-anak muda. Ia mengaku ingin ikut berjuang menghapus pesimisme dan sinisme terhadap politik. Namun, di sisi lain, ada pula yang mencibir langkah singkat si Kaesang ini. Seperti cuitan anggota DPR dari fraksi Keadilan Sejahtera, Tifatul Sembiring, yang menyoroti proses pemilihan Kaesang menjadi ketua partai yang instan. Ia bertutur, cara memilih ketum parpol ada yang lewat Munas, ada kan juga Kongres, sidang Majelis Syuro, hadir perwakilan daerah-daerah. Nah, ini yang terbaru, main tunjuk aja kayak milih ketua arisan diundang ke acara partai. Baru aja duduk,
bro, lu jadi ketum ya? Sementara Wakil Ketua Dewan Pembina PSI di sini adalah Grace Natali justru menyinggung partai-partai yang lebih senior dinilai sulit melakukan regenerasi. Usia kami belum banyak, baru 9 tahun, nanti di tahun depan itu baru 10 tahun begitu. Tapi PSI kami cukup bangga di usia yang baru 9 tahun ini tidak hanya kaderisasi yang telah kami lakukan tapi juga regenerasi. Meskipun masih bocil, kami sudah berhasil menelurkan 2 ketua umum, sudah sampai ke ketua umum yang ketiga, di mana kalau kita berkaca pada partai-partai yang lain, ada yang umurnya sudah jauh lebih banyak, kaderisasinya kami yakin jauh lebih baik, tetapi belum juga melakukan regenerasi. Di lain pihak, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Mohaimin Iskandar berkomentar bahwa kehadiran Kaisang patut diwaspadai mengingat ada sosok sang ayah, Presiden Joko Widodo, di belakangnya. Mengucapkan selamat kepada putra Pak Presiden, Mas Kaisang. Ini akan merubah konstelasi tentu saja, di mana pilihan PSI menjadikan Mas Kaisang sebagai ketua umum ini sebagai pilihan yang berani, dan Mas Kaisang saya kenal dia orang yang berani juga mengambil langkah-langkah politik, dan ini tentu menjadi kewaspadaan kita semua partai-partai ini, di mana di belakang Pak Mas Kaisang adalah Presiden. Ditanyanya ke Caimin kenapa waspada ke kita kan? Kok malah tanyanya ke ini, ke kami. Tanya ulang. Karena mau gimana pun kan ya kita lihat kemarin di 2019 dapat berapa kemarin? 1,89%. Masa waspada dengan 1,89%. Soalnya kan backingan Mas Kaisang kan Pak Jokowi. Nah dari tadi ngomong gitu kan susah banget. Untuk sekarang backingan saya cuma istri saya. Nah, sebagai Ketua Umum PSI, Kaisang sepertinya harus segera bersiap mendapatkan tawaran-tawaran kerjasama politik. Sejumlah partai seperti tengah berebut perhatian dari partai yang dipimpinnya. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani secara terbuka mengajak Kaisang dan tentu saja PSI untuk ikut mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Sementara di kubu lain ada pula Gerindra yang berharap bahwa kehadiran Kaisang sebagai Ketua Umum bisa membawa PSI secara resmi mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024 nanti. Dan saudara, lalu bagaimana sebenarnya arah dukungan PSI dalam Pilpres 2024 nanti? Melalui pidato pertamanya sebagai Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep meminta agar diberikan waktu untuk mempertimbangkan terkait sosok baca pres yang setidaknya memiliki visi misi yang sejalan. Kita masih kita berkoordinasi dengan seluruh DPD dan DPW, mereka pengennya apa, kita juga sambil menunggu siapa yang terbaik untuk kita dukung ke depannya. Balik lagi, yang penting siapa yang kita dukung itu visi dan misinya sama dengan PSI. Oke, kita ke topik ketiga. Nama Khofifah Indar Parawansa menguat sebagai salah satu kandidat bacawa pres yang diperebutkan oleh dua kubu, yakni baca pres Prabowo Subianto dan juga baca pres Ganjar Pranowo. Lebih dari seorang gubernur Jawa Timur, Khofifah di sini dinilai sebagai sosok berpengaruh di kalangan Nahdlatul Ulama. Saudara, pada Kamis kemarin Prabowo bersilaturahmi dengan 23 kiai Nahdlatul Ulama di sebuah hotel di kota Surabaya. Selain meminta restu, Prabowo juga membahas soal bakal cawapres dengan para kiai. Usai bertemu dengan Prabowo, Muhammad Abdurrahman Al-Kautsar alias Gus Kautsar menyebutkan bahwa Prabowo telah mengerucutkan kandidat bakal cawapres menjadi 2 nama.
Meski demikian, Gus Kautsar mengamini jika nama Khofifah disebut Prabowo sebagai kandidat bacawa pres, tetapi masih menunggu restu dari Presiden Joko Widodo dan para kiai. Prabowo sendiri hanya mengacungkan jempol saat ditanya soal sosok Khofifah. Para masyayikh tadi akan deklarasi dengan Bu Khofifah, Pak? Atau jadi tim pemenangan, Pak? Bagaimana, Pak? Sosok Bu Khofifah seperti apa sih, Pak Prabowo? Nama Khofifah belum muncul, tidak mungkin. Ya, beliau jelaskan salah satu nama dari beberapa calon wakil presiden yang akan beliau ajak adalah itu, tapi pasti akan menunggu restu dari Bapak Jokowi dan para kiai tadi. Kayaknya begitu. Tidak beliau sebutkan, cuman beliau mengatakan ada sekitar mengerucut tinggal 2 nama kayaknya. Ya. Tapi beliau tidak menyebutkan namanya secara spesifik. Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan bahwa nama Khofifah masuk dalam radar kandidat bakal cawapres untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Sedangkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, kalau ingat pada akhir Juli 2023 lalu menyebut bahwa Khofifah ini adalah temannya. Meski demikian, Megawati menegaskan bahwa dirinya tak pernah mengarahkan sikap politik kepada Khofifah. Itu gimana? Ya bisa aja nama Bu Khofifah muncul dan kita pertimbangkan nama Bu Khofifah. Berarti masuk juga dalam radar. Ditanyain, sebenarnya siapa tuh Bu yang mau dijadi nomor 2? Loh, takon. Tunggu aja, ntar juga ada harinya. Saya nanti ngumumin, ya terserah saya dong. Oh, lah kayak Mbak Khofifah, saya temenan sama dia. Khofifah Indar Parawansa sebelumnya juga pernah masuk dalam radar koalisi Baca Pres Anies Baswedan jauh sebelum Anies meminang Ketua PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapresnya. Waktu itu, Saudara Ketua DPP Nasdem, Sugeng Suparwoto mengatakan bahwa komunikasi telah dibangun dengan sejumlah tokoh, termasuk juga Khofifah. Sedangkan pada awal Agustus lalu, Khofifah bilang sebagai bagian dari keluarga pengurus besar NU, tentunya perlu komunikasi dan koordinasi, termasuk meminta pendapat ulama dan kiai sebelum memutuskan untuk maju pada pemilu ataupun Pilpres 2024. Saya kebetulan sekarang ini masih Ketua Umum Banom terbesarnya NU, Ketua Umum PP Muslimat NU. Saya juga salah satu Ketua PBNU, sehingga langkah-langkah yang memang terkait dengan kebijakan-kebijakan makro organisasi harus mendapatkan green light. Nah, itu yang saya belum melakukan komunikasi dan konfirmasi, tetapi bahwa apa yang terkonfirmasi kepada publik ya biar sementara mengalir saja. Dan demikian Saudara pembahasan 3 topik terhangat dalam sepekan terakhir. Nantikan ulasan topik-topik yang menjadi sorotan publik dalam sepekan berikutnya. Berita utama masih akan hadir untuk Anda, masih banyak sejumlah informasi yang kami hadirkan. Salah satu diantaranya mengenai seorang nenek berusia 100 tahun yang jatuh ke sumur sedalam 25 meter. Manis ya? Pakai ini kok. Manisnya pas. Kayak kamu, manisnya nggak bikin diabetes. Tropicana Slim. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Tengah malam gak bisa tidur. Kurang tidur, minum Sedares. Kandungan dipenidramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Tenggorokan sakit nih, minum obat antibiotik Sakit tenggorokan ya? Jangan dikit-dikit minum antibiotik, nanti resistensi loh. Semprot aja Cooling 5, kerja lokal pada tenggorokan. Cooling 5, redakan sakit tenggorokan. Ketika sakit,
Tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru mie sedap rawit bingit ayam jerit. Satu-satunya dengan rawit asli. Mie sedap rawit bingit ayam jerit. Mie kenyal dan gurih kaldu ayam bikin lagi. Sedapnya rawit bingit. Mie sedap rawit bingit ayam jerit. Dari Wisma. Tenggorokan sakit nih, minum obat antibiotik Sakit tenggorokan ya? Jangan dikit-dikit minum antibiotik, nanti resistensi loh. Semprot aja Cooling 5, kerja lokal pada tenggorokan. Cooling 5, redakan sakit. Tabungan BTN Bisnis menawarkan solusi perbankan tanpa batas untuk pertumbuhan bisnismu kini dan nanti. BTN Bisnis, dukungan lengkap untuk bisnis tumbuh besar. Buka tabungan BTN Bisnis sekarang. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Kembali di berita utama saudara, saatnya kami memiliki 5 informasi pilihan yang tentunya sangat menarik untuk Anda simak. Kita lihat yang pertama, saudara, ada WNI perempuan disiksa di Malaysia. Saudara, seorang perempuan warga negara Indonesia mengalami penculikan serta penyiksaan yang diduga dilakukan oleh 13 orang warga negara Malaysia di negara tersebut. Suami korban sudah melaporkan kejadian ini ke polisi Malaysia dan para pelaku pun sudah ditangkap. Kami terpaksa menyamarkan visual untuk menghindari ketidaknyamanan. Fauzia Fadilah tak berdaya saat mendapatkan penyiksaan oleh sejumlah orang di negara Malaysia. Niat hati ingin pergi melancong, namun nasib berkata lain. Ia diduga diculik oleh 13 orang Malaysia dan mendapatkan penyiksaan selama 10 hari. Suami korban menerima video penyiksaan dari para pelaku pada tanggal 8 September dan langsung membuat laporan ke kepolisian di Malaysia. Akhirnya 13 pelaku berhasil ditangkap di wilayah Penang dan korban pun diselamatkan. Kami bersama-sama membuat laporan polisi di daerah Kuala Lumpur dan tidak butuh waktu lama. Pada tanggal 17 September siang, kepolisian di Raja Malaysia melakukan penangkapan terhadap 13 pelaku. Terhadap pelaku sudah ditangkap oleh kepolisian Malaysia dan korban juga sudah diselamatkan. Kami berkoordinasi dengan kepolisian Malaysia. Diduga penyiksaan dilakukan lantaran suami korban memiliki masalah utang piutang kepada pelaku. Sementara itu kondisi korban kini mulai membaik dan rencananya akan segera pulang ke tanah air. Tim Liputan Kompas TV. Berikutnya saudara, nenek 100 tahun jatuh ke sumur. Seorang nenek berusia 100 tahun tercebur ke dalam sumur sedalam 25 meter di Kabupaten Jembrana, Bali. Korban pun meninggal dunia dan jenazahnya dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Tim SAR gabungan berupaya mengevakuasi tubuh nenek Sumiati Sabtu pagi. Berada di dasar sumur berkedalaman 25 meter, Sumiati tak mampu bertahan. Ia ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Awal kejadian, Sumiati yang berusia 100 tahun hendak mengambil air wudhu untuk menjalankan ibadah sholat. Namun kondisi dinding pengaman sumur yang terlalu rendah tak mampu menahan tubuh Sumiati yang tercebur ke dalam. Korban itu posisi tenggelam dan setelah itu memang benar korban tersebut menundukkan kepala, jadi tim selanjutnya melaksanakan evakuasi. Dalam pemeriksaan kemudian sudah dilakukan medis baik dari Inafis maupun dari Puskesmas Satu Melaya, tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan. Melihat kondisi korban, pihak keluarga pun histeris. Nenek yang mereka sayangi kini telah pergi untuk selamanya. Diduga korban kehabisan napas dan tak mampu menyelamatkan diri. Meski begitu, keluarga menolak adanya otopsi dan menerima kejadian ini sebagai musibah. Igede Ardika, Kompas TV, Jembrana, Bali.
Kita lihat selanjutnya, saudara, ponsel curian dikubur di tanah. Seorang pria terpaksa menggali tanah tempatnya menyembunyikan 2 ponsel hasil curian di kota Bengkulu. Ia sengaja mengubur barang bukti untuk mengelabui polisi. Bongkar. Sambil mengikuti perintah para polisi, pria warga kota Bengkulu ini harus kembali menggali tanah bekas tempat ia mengubur 2 ponsel hasil curian. Dan tak berapa lama, 2 buah ponsel hasil kejahatannya pun terungkap. Barang bukti itu langsung disita polisi. Pelaku yang berharap mendapatkan keuntungan hanya bisa gigit jari. Bahkan ia kini terpaksa tidur di balik jeruji penjara. Sebelumnya pelaku yang mengaku baru pertama kali melakukan pencurian ini menggasak 2 unit ponsel milik seorang korban. Setelah dilaporkan, polisi pun bergerak untuk menangkap pelaku di rumahnya di Kelurahan Kebun Tebeng, Kota Bengkulu. 2 ponsel itu ia sembunyikan di sebuah lahan tak jauh dari rumahnya demi mengelabui polisi. Menghilangkan jejaknya dulu, Pak. Beraksi sendiri, Bang, ini, Bang. Pengakuannya seperti ini sendiri, kami masih dalam. Atas perbuatannya, pelaku kini terancam pasal 363 KUHP dengan hukuman di atas 5 tahun penjara. Bayazir Al-Rahyan, Kompas TV, Bengkulu. Informasi pilihan berikutnya, saudara, ada udara memburuk, ISPA meningkat. Kabut asap akibat karhutla di Sumatera Selatan kian buruk. Indeks pencemaran udara Kota Palembang bahkan masuk kategori berbahaya. Penderita ISPA pun meningkat hingga 10.000 kasus per pekan. Beginilah kondisi Kota Palembang dalam beberapa hari ini. Kabut asap pekat tampak menyelimuti kota. Pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan membuat kualitas udara di Palembang kian memburuk. Indeks pencemaran udara Kota Palembang bahkan masuk kategori berbahaya. Warga bahkan mengeluh mata perih saat berada di luar ruangan dan gangguan pernafasan. Saya kan sering di luar, otomatis di mata pedih, di dada sakit kadang. Sangat tidak enak sih, terutama buat anak-anak. Buat anak-anak itu, jadi kan biasanya kan bisa main di luar, tapi karena asap ini, jadinya kita taruh di rumah semua. Buruknya kualitas udara ini berdampak pada meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan atau ISPA. Dalam sepekan terakhir, kasus ISPA di Sumatera Selatan mencapai 9 hingga 10.000 kasus per pekan. Demi kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan membagikan masker bagi masyarakat. Bulan September itu sedikit meningkat dibandingkan dengan kasus ISPA pada waktu yang sama di bulan sebelumnya. Bulan ini itu memang berkisar antara 9.000 sampai hampir 10.000 kasus ISPA per minggunya yang dilaporkan ke kita. Tak hanya kualitas udara yang memburuk, kabut asap juga mengakibatkan terbatasnya jarak pandang. Oleh karena itu, para pengguna transportasi, khususnya di perairan, kini diimbau menyalakan lampu navigasi untuk mencegah kecelakaan. Tim Liputan, Kompas TV. Terakhir, saudara, Kejurnas Terjun Payung. Saudara, kejuaraan nasional terjun payung Kasau Cup 2023 yang digelar di Malang, Jawa Timur berhasil mencatatkan rekor muri dengan jumlah penerjunan terbanyak di Indonesia. 169 atlet terjun payung dari 15 provinsi di Indonesia ambil bagian dalam kejuaraan nasional Kasau Cup 2023 yang digelar di lapangan Dirgantara, Lanut Abdurrahman Saleh, Malang, Jawa Timur. Mereka beratraksi di atas langit kota Malang hingga mendarat di sasaran yang disiapkan panitia. 6 kategori diperlombakan di kejurnas ini, yakni ketepatan mendarat beregu dan perorangan hingga kerjasama antar parasut dan kerjasama di udara. Kejurnas terjun payung ini tercatat dalam muri sebagai kompetisi dengan penerjunan terbanyak. Dengan jumlah penerjunan 1.419 dan menggunakan 56 sorti pesawat CASA C212 Skadron Udara 4 dan 10 sorti pesawat C130 Hercules Skadron Udara 32. Sebanyak 1.419. Pada momen kesempatan kali ini ada beberapa yang dipecahkan rekornya, seperti Formation Skydiver.
kemudian kanopi formation, itu juga pecah rekornya. Karena masuk kriteria Muri, ya tidak ada salahnya juga kita mencatatkan. Karena ini sebagai sejarah. Kita harus bisa menghargai sejarah. Dan mudah-mudahan ke depannya bisa dijadikan referensi, karena nantinya kita akan membuat standar kejuaraan nasional terjun payung dari kejuaraan terjun payung tahun ini, 2023. Selain menjadi tolak ukur kejuaraan terjun payung selanjutnya, kegiatan ini sekaligus menjadi babak kualifikasi PON 2024. Kejurnas terjun payung Kasau Cup 2023 yang mencatatkan rekor muri ini digelar mulai 21 September hingga 1 Oktober 2023. Dedi Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi di tengah kemarau panjang. Para petani tembakau di Rembang, Jawa Tengah justru diuntungkan dengan kenaikan harga tembakau. Manis ya? Pakai ini kok. Manisnya pas. Kayak kamu, manisnya nggak bikin diabetes. Tropicana Slim. Tabungan BTN Bisnis menawarkan solusi perbankan tanpa batas untuk pertumbuhan bisnismu kini dan nanti. BTN Bisnis, dukungan lengkap untuk bisnis tumbuh besar. Buka tabungan BTN Bisnis sekarang. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Tenggorokan sakit nih, minum obat antibiotik Sakit tenggorokan ya? Jangan dikit-dikit minum antibiotik, nanti resistensi loh. Semprot aja Cooling 5, kerja lokal pada tenggorokan. Cooling 5, redakan sakit. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Tengah malam gak bisa tidur. Kurang tidur, minum Sedares. Kandungan dibenidramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang kacau habis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, Kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Utama. Saudara, Satreskrim Polres Jemberana Bali menangkap residivis pelaku penipuan online terhadap 13 korban dengan kerugian mencapai 129 juta rupiah. Pelaku ditangkap setelah melakukan penipuan bermodus pura-pura menjual genteng di media sosial dengan mengambil unggahan foto di salah satu marketplace. Pelaku berhasil menipu 10 korban di hampir seluruh Bali dan 3 korbannya di Lampung. Total pelaku menggasak uang korban sebanyak 129 juta rupiah. Pelaku merupakan residivis dengan kasus serupa dan kini terancam hukuman 6 tahun penjara serta denda 1 miliar rupiah. Itulah postingan palsu yang diambil dari penjual genteng yang asli ya atas nama IKM ini. Kemudian setelah memposting dilihat oleh korban membelilah genteng tersebut kepada pelaku. Ternyata genteng yang dikirim tersebut adalah hasil penipuan juga. Saudara, kemarau panjang menjadi berkah tersendiri bagi petani tembakau di Rembang, Jawa Tengah lantaran harga tembakau yang mengalami kenaikan. Cuaca panas yang melanda membuat daun tembakau semakin lebat dan memiliki kualitas yang bagus sehingga membuat harga tembakau mengalami kenaikan. Kenaikan ini terjadi sejak pertengahan Agustus lalu saat musim kemarau mulai tiba. Tembakau kering yang tahun lalu harganya Rp40.000 per kilogram kini naik menjadi Rp50.000 per kilogramnya.
Cuaca panas memudahkan petani untuk melakukan proses pengeringan sehingga daun tembakau bisa kering secara maksimal. Musim kemarau panjang ini buat petani tembakau menjadi berkah buat petani tembakau. Soalnya tembakau itu kalau musim penghujan itu kualitas dan hasilnya kurang bagus, tapi kalau di musim kemarau panjang ini hasilnya bagus, kualitas bagus. Saudara, seorang polisi di Majene, Sulawesi Barat mengenalkan alat konversi BBM menjadi bahan bakar gas untuk mengoperasikan pompa air pada petani bawang. Penggunaan bahan gas akan jadi solusi menekan biaya penggunaan pompa selama musim kemarau. Ide inovasi ini muncul dari anggota Babin Kamtipnas Polsek Banggai, Bribtu Tasmin, yang kerap mendengar petani bawang merah mengeluh karena tingginya biaya operasional pompa air selama musim kemarau. Dengan alat ini, petani dapat mengganti BBM Pertalite dengan gas 3 kg yang lebih murah. Sehingga biaya operasional para petani bawang selama kemarau dapat lebih ditekan dari yang biasanya Rp30.000 sehari, kini dengan Rp28.000 bisa digunakan untuk operasional selama 6 hari. Ada keluhannya petani bahwasanya BBM-nya itu sangat boros. Makanya ini ada ide-ide atau inovasi yang saya berikan ke petani, menekan angka biaya pengeluaran para petani dari pengeluaran pembelian bahan bakar minyak ke bahan bakar gas. Untuk meningkatkan dan mengenalkan produk UMKM, warga Kelurahan Gedawang, Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah menggelar pameran UMKM dan seni budaya. Berbagai produk unggulan UMKM warga Gedawang, mulai dari kuliner hingga kerajinan dipamerkan di lapangan depan Kelurahan Gedawang, Banyumanik, Semarang. Pameran UMKM ini digelar bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Pameran UMKM ini untuk membangkitkan perekonomian warga dengan menampilkan hasil produk terbaiknya. Selain UMKM, dipamerkan juga gelaran seni budaya hingga permainan tradisional anak-anak. Bersama-sama membangkitkan, menguatkan ekonomi dan budaya bangsa ya, dengan cara melestarikan. Dan juga ada bazar-bazar UMKM, ini adalah salah satu cara kami membangkitkan rasa nasionalisme kami. Inovasi lain, saudara, banyaknya sampah batok kelapa di Bali dimanfaatkan oleh seorang perajin alat musik di Kabupaten Jembrana, Bali. Lewat tangan I Gusti Komang Agus Astawa, warga desa Pohsanten, Jembrana, Bali, batok kelapa yang kerap dibuang warga ini disulap menjadi alat musik perkusi asal Afrika bernama kalimba. Batok kelapa ini akan dibentuk menjadi bagian kotak suara kalimba agar menarik. Kotak suara kalimba ini pun kemudian diberi warna dan motif. Bahkan bisa juga dikreasikan menjadi bentuk kura-kura. I Gusti Komang Agus Astawa mengaku pesanan kalimba buatannya tidak hanya datang dari daerah wisata di Bali, tapi juga merambah pasar luar negeri seperti Eropa dan Amerika. Produksi tiangki, bahan bakunya dari batok kelapa, dan bahannya tiang ambil niki dari Karangasem, terus papannya tiang lokalan Riki, tiang jualnya niki ke daerah Sukowanti dan Ubun. Seminggunya tiang kurang lebih sekitar 3.000-an lah. Seorang pria sengaja menabrakkan mobilnya ke kantor polisi di kota New Jersey, Amerika Serikat. Informasi selengkapnya usai jeda. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Kalah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra energi. Roma
Malkis. Banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang kacau habis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Baru, mie sedap rawit pingit ayam jerit. Satu-satunya di Indonesia dengan rawit asli. Pedasnya auto jerit. Cobain nih, mie sedap rawit pingit ayam jerit. Minyak kenyal berpadu